selain TMT 1 Oktober dan P3K selain TMT 1 Maret itu diminta untuk melakukan penyesuaian. Nah, lantas kalau misalkan SK-nya udah dibagikan, apakah ditarik lagi? Oke, sobat calon guru semuanya, akhirnya secara resmi telah rilis ya, yaitu penyesuaian jadwal CASN 2024. Nah, pada surat edaran terbaru di sini sudah disampaikan juga, yaitu terkait tentang penetapan TMT dan juga SPMT untuk CPNS maupun juga P3K. P3K tahap 1 dan juga P3K tahap 2 ya. Nah, kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman nggak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat calon guru semuanya, sebelumnya di sini kan dari Kemenpan RB memberikan surat edaran yang mana pada salah satu isinya itu adalah di bagian poin nomor 5 atas kesepakatan untuk penetapan yaitu TMT dari CPNS dan juga P3K secara serentak. Untuk CPNS adalah Oktober dan juga P3K Maret 2026. Maka di poin nomor 5 ini kan diminta BKN itu segera menyampaikan kepada instansi pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah serta CASN perihal penyesuaian jadwal pengangkatan sebagaimana dimaksud ini ya. Nah, sekarang sudah rilis nih untuk surat edaran yang menyampaikan perubahan jadwal itu. Dan berikut inilah untuk surat edaran yang disampaikan di Jakarta tertanggal 8 Maret 2025 ya, yaitu hari ini, terkait tentang penyesuaian jadwal seleksi calon ASN kebutuhan tahun 2024 ya. Ya, mana surat edaran inilah ditujukan kepada pejabat PPK di kementerian, lembaga dan juga daerah teman-teman. Ya, benar, adapun isinya itulah kira-kira seperti ini ya, yaitu sesuai dengan kesimpulan rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Pendidikan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi bersama Kepala BKN tanggal 5 Maret 2025 serta surat Menpan RB nomor sekian tanggal 7 Maret 2025 perihal tindak lanjut penyesuaian jadwal pengangkatan calon ASN tahun 2024 dengan disampaikan sebagai berikut ya. Yaitu yang pertama, proses pengangkatan calon pegawai negeri sipil ya atau CPNS dan pegawai daerah dengan perjanjian kerja atau P3K hasil seleksi tahun anggaran 2024 yang belum ditetapkan nomor induknya tetap dilanjutkan sampai dengan diterbitkan keputusan pengangkatan. Yang kedua, dalam proses penetapan NIP yang sedang berlangsung itu banyak instansi yang mengajukan permohonan penundaan atau pengunduran terhitung mulai tanggal ya atau TMT pengangkatan CPNS atau P3K teman-teman ya. Kemudian sehubungan dengan angka 1 dan juga 2 ya, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tindak lanjut hasil seleksi CPNS dan juga P3K sebagai berikut. Ya, benar, kalau misalkan kita lihat pada informasi yang ada di sini ya, ini adalah penundaan itu dikarenakan terdapat beberapa instansi yang di sini ternyata itu mengajukan permohonan yaitu untuk penundaan ya. Nah, di sini adalah mengajukan permohonan penundaan atau pengunduran dari TMT tersebut ya. Coba kita lihat untuk keputusannya terkait tentang penyesuaian itu kira-kira seperti apa. Ya, benar, di sini yang A yaitu untuk penyesuaian tindak lanjut hasil seleksi CPNS ya. Untuk yang CPNS yang pertama, peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus itu diangkat menjadi CPNS TMT-nya 1 Oktober 2025 dan surat pernyataan melaksanakan tugas itu diterbitkan 1 Oktober 2025. Jadi kalau misalkan mengacu ini itu adalah BKN meminta untuk seluruh instansi itu baik itu kementerian, instansi pusat dan juga daerah itu adalah untuk nantinya ini untuk CPNS itu diangkat 1 Oktober. Sementara SPMT juga sama ya, yaitu 1 Oktober. Kemudian usul penetapan nomor induk CPNS itu paling lambat 30 Juni 2025. Kemudian untuk penyerahan keputusan pengangkatan CPNS paling lambat itu 1 September 2025. Jadi kalau misalkan di sini TMT-nya, jadi Oktober itu sepertinya TMT-nya ya, TMT dan juga SPMT, sedangkan untuk penyerahan SK itu adalah paling lambat itu 1 September 2025. Kemudian yang kedua, untuk penyesuaian tindak lanjut hasil seleksi P3K, yaitu peserta seleksi P3K yang mengisi alokasi kebutuhan ya atau formasi diangkat menjadi P3K dan melaksanakan perjanjian kerja itu TMT-nya 1 Maret 2026 teman-teman ya. Kemudian untuk usul penetapan NIP P3K paling lambat tuh 30 November 2025.
Sedangkan untuk penandatanganan perjanjian kerja dan keputusan pengangkatan itu paling lambat 1 Februari 2026 ya. Nah inilah untuk terkait tentang TMT dan juga SPMT. Untuk CPNS nanti SK-nya itu maksimal 1 September 2025, sedangkan untuk yang P3K TMT-nya tetap 1 Maret 2026 ya. Untuk usul maksimal 30 November. Penandatanganan perjanjian kerja ini adalah paling lambat 1 Februari 2025. Nah, kemudian yang keempat, pertimbangan teknis penetapan nomor induk CPNS ya, yang sudah diterbitkan oleh BKN itu dilakukan penyesuaian menjadi TMT 1 Oktober 2025. Jadi mungkin teman-teman yang CPNS-nya ini adalah perteknya sudah terbitkan, maka ini nanti akan disesuaikan ya sepertinya, yaitu penyesuaian menjadi TMT 1 Oktober 2025 teman-teman. Nah, berikutnya untuk poin yang kelima ya. Nah, di sini untuk poin yang kelima, pertimbangan teknis penetapan NI P3K yang sudah diterbitkan itu juga dilakukan penyesuaian masa perjanjian kerja, yaitu menjadi TMT 1 Maret 2026. Nah, kalau misalkan demikian, kira-kira ya teman-teman yang sudah menerima SK itu apakah nanti disesuaikan ataukah tetap menggunakannya itu, ya kita tunggu saja ya. Yang keenam, bagi instansi yang sudah menetapkan keputusan pengangkatan CPNS selain TMT 1 Oktober dan P3K selain TMT 1 Maret 2026 agar melakukan penyesuaian ya berdasarkan pertimbangan teknis BKN sebagaimana dimaksud di angka 4 dan juga 5. Nah, di sini berarti instansi yang sudah menetapkan keputusan CPNS selain TMT 1 Oktober dan P3K selain TMT 1 Maret itu diminta untuk melakukan penyesuaian. Nah, lantas kalau misalkan SK-nya udah dibagikan, apakah ditarik lagi? Nah, ini juga kita tunggu informasi berikutnya teman-teman ya. Yang ketujuh, dalam hal terdapat pelamar yang pada tanggal 1 Maret 2026 itu telah melampaui syarat batas usia pengangkatan dan belum melewati batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki, tetap diangkat sebagai P3K dengan masa perjanjian kerja itu 1 tahun. Nah, ini teman-teman. Kemudian Surat Deputi Bidang Penyelenggara Layanan Manajemen ASN nomor sekian tanggal 14 Januari 2025 perihal usul penetapan NIP ASN tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan surat ini ya. Nah, ini kemudian berikutnya, pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan daerah tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN sebagaimana dimaksud ya diatur dalam surat Menteri Pan-RB ini tertanggal 12 Desember. Dan juga pejabat pembina kepegawaian agar memastikan proses pengangkatan CPNS dan P3K dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya dari surat ini. Nah, ini adalah untuk informasi terbaru. Nah, ini adalah tentunya teman-teman banyak sekali yang bertanya terkait tentang teknis ya, itu kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira bagaimana teman-teman untuk pendapatnya? Silahkan diskusi di kolom komentar ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.